Halo, assalamualaikum. Ketika tahun lalu ada orang datang ke saya buat minta rekomendasi smartphone maksimal sekitar 2,5 jutaan ya harganya. Biasanya saya ngasihnya dua pilihan. Yang pertama Realme 5 Pro karena kameranya bagus, pakai Snapdragon 712, ROM dan storage-nya juga besar juga dan enak dipakai ya. Kemudian kalau enggak, yang lebih baru ada Xiaomi Redmi Note 9. Nah, ketika dihadapkan pada penyempitan pilihan buat orang tua katanya, biasanya kan suka ada masalah brandnya. Orang tua nggak familiar sama brand Realme maupun Xiaomi. Xiaomi rada mending lah ya, udah rada lama masuk Indonesia. Tapi kalau dikasih nama Realme biasanya rada bingung orang tua, ini handphone merek apa. Mungkin juga takutnya rada kurang kedengaran namanya, kalau ditanya sama temen-temennya nanti rada malu ya. Bukan masalah bagus atau tidak, ini lebih masalah keterbiasaan mendengar nama brand ya, branding atau awareness terhadap brand itu. Nah jadinya, saya harus pilihkan juga di level harga yang mirip-mirip dari Samsung, kalau nggak dari Nokia atau dari Asus. Tapi Nokia, yang kemarin Nokia 5.3 kurang bagus sih menurut saya. Sementara Asus udah nggak rilis smartphone di level harga 2 jutaan lagi sekarang. Jadi saya pilihkan yang Samsung, 2,5 juta rupiah saja, lebih dikit sih, ini sekitar 2.525.000 rupiah tepatnya. Sudah Super AMOLED, RAM-nya 4 GB, storage 64 GB, dan pakai Exynos 9611 yang banyak dipakai di level 4 jutanya Samsung juga. Jadi harusnya performanya terjamin ya, dengan RAM yang besar juga 4 GB dan storage 64 GB. Tapi saya belum tahu ini apakah pakai One UI Core atau One UI biasa. Dan ini adalah Samsung Galaxy M21. Ya, ini belum pernah saya coba sebelumnya. Berarti ini adalah penerus dari M20 yang pertama rilis di Indonesia tahun 2019 kalau nggak salah. Itu adalah seri M pertama di level 2,7 jutaan dulu ya. Tapi masih pakai layar PLS TFT dulu. Kayak IPS-nya lah ya. Kalau ini sudah Super AMOLED. Mari kita langsung unbox saja buat lihat isi di dalam paket penjualannya. Ya, seperti ini isi di dalam paket penjualannya. Pertama dapat kepala charger, adaptive fast charging nih. Outputnya adalah 9 volt 1,67 ampere, 15 watt atau 5 volt 2 ampere 10 watt. Jadi 15 watt ya fast chargingnya, mantap. Ini malah masih merongrong pasar smartphone barunya Samsung A12 ya. Ini baterainya lebih besar, 6000 mAh. Paling kameranya hanya nggak 4 ya, ini hanya 3 dan sama-sama Infinity. Oke. Yang A12 Infinity V, kalau ini Infinity U Display. Dan ini adalah SIM tray ejectornya ya, seperti ini. Lalu dapat kabel buat charging atau kabel data juga, USB Type A ke USB Type C. Oke, mantap, sudah USB Type C. Dan dapat 2 buah leaflet, quick start guide sama panduan singkat. Di sini ada kartu garansinya dan ini daftar service centernya seperti biasa yang banyak. Dan ini ada stiker email ya. Nah, yang saya belum tahu adalah triple kamera ini resolusinya berapa saja. Saya akan munculkan di sini spek lengkapnya semua. Yang jelas ini RAM-nya 4 GB dan storage 64 GB. Kalau di Galaxy A12 itu dapat harga di 2,5 juta rupiah. Diskon buat first sale-nya 100.000 jadi 2,4 juta rupiah. Ini sudah tersedia banyak di marketplace di angka 2,6 maksimal ya. 2,540, 2,525 tuh udah ada juga yang jual. Ini saya beli 2518 malah. Tapi seller yang 2518 tidak terlalu banyak. Dan ini punya warna biru, hitam, dan hijau. Yang hijau masih lebih mahal. Oke, ini warna birunya kelihatan mudah kotor ya. Kita lap dulu. Tidak punya pattern apa-apa. Finishingnya glossy, terbuat dari bahan polikarbonat tentu saja. Ini masih sangat-sangat mirip dengan birunya Galaxy M20 yang pernah saya coba dulu. Itu seri yang apa ya? Yang menandakan perubahan Samsung ketika menghapus seri-seri lainnya dan misalkan seri M dan seri A saja di level mid-range-nya. Oke, 48 megapiksel. Jadi kamera utamanya sudah 48 megapiksel, sepertinya pakai sensor Samsung. LED flash 1. Ini ada kamera kecil, entah itu buat depth effect atau buat makro. Tapi kayaknya kamera keduanya ini adalah ultra wide. Nanti kita cek ya. Oke, udah kotor lagi, baru dibersihin. Tapi hilang sendiri. Ya, hilang sendiri. Pelan-pelan dia hilang sendiri. Tapi yang berat enggak. Ada fingerprint scannernya di belakang.
Oke, di sini fingerprint scannernya. Lalu di sisi atas ada noise cancellation microphone. Ya, di sini dia noise cancellation microphone-nya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Sisi kanan ini lebih hitam warnanya ya. Jadi ada sedikit gradasi kayaknya ke pinggir jadi lebih gelap. Kemudian di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, port USB Type-C, mikrofon, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Lalu di sisi kiri ada SIM tray. Kita akan lihat slotnya seperti apa. Oke, triple card slot ya. Jadi masalah storage juga harusnya nggak masalah sama sekali. Meskipun 64 GB masih bisa tambah micro SD dengan tidak mengorbankan dual SIM. Yuk kita nyalakan buat lihat softwarenya. Yang jelas ini kelihatan kalau pinggir kiri, kanan, dan atas tuh tipis banget bezelnya, tapi yang bawah memang cukup tebal. Kalau menurut saya nggak apa-apa, buat gesture itu malah enak, buat swipe-swipe dari bawah ya. A few moments later. Sudah masuk ke home screen dan kelihatan banget ya layarnya gonjreng, Super AMOLED seperti ini. Nih, aplikasi bawaannya kurang lebih kayak gini ya. Dia installin Lazada sama TikTok nih ketika sudah terkonek dengan internet. Dan belum bisa di uninstall karena belum mulai diinstal sebetulnya. Kemudian ada Netflix, Facebook, kemudian YouTube Music dari Google sih. Ini ada Google Apps sama Microsoft Apps, sisanya dari Samsung. Sekarang kita cek buat software update-nya. Karena ini kan sudah cukup lama sebetulnya di rilis. Saya aja yang baru beli sekarang. Tapi ini up to date dengan security patch level ada di Oktober 2020, 1 Oktober ya. Lalu untuk storage-nya dari 64 GB kepake 15,3 GB. Free-nya 48,8 GB, termasuk barusan yang lagi install aplikasi ya. Biasanya Samsung kalau awal nyalain juga tuh banyak install aplikasi sama update. Config update dari Google Play-nya juga, dan itu pasti makan storage juga. Sementara RAM-nya yang terpakai 1,8 dari 4 GB dengan membuka 2 aplikasi saja, aplikasi kecil. Saya cek kameranya aja ya. Ini modenya. Apakah ada ultra wide? Oke, ada ultra wide. Jadi betul, kamera yang kedua ultra wide, yang satu lagi kayaknya live focus ada. Jadi kamera yang ketiga adalah depth effect. Dan ada pro-nya, pro mode-nya ada di sini. Kita lihat, oke, hanya ISO, white balance, sama exposure compensation. Tidak ada shutter speed manual, tidak ada fokus manual. Dan sisanya ada mode panorama, food, night, super slow motion, sama hyperlapse. Untuk kamera depan, oke, detailnya lumayan dapet si tekstur kulit, tapi warnanya ini agak kurang Samsung, rada-rada kamera jahat dikit. Oke lah, nggak masalah ya. Ini bisa rada wide juga untuk kamera depannya. Ini kayaknya ada beautification deh. Iya ini, tuh nyala. Ya udah kita matiin dulu. Sekarang udah lebih natural dengan ya tekstur kulit yang sangat terlihat, detailnya bagus, dan sudah tidak ada beautification. Tadi sih matanya aja gede, sekarang enggak. Bisa pilih dokumen buat disesuaikan jadi lurus seperti ini. Tadi kan fotonya miring ya, tapi dia bisa ubah sesuaikan jadi lurus seperti ini. Mantap. Kira-kira seperti itu smartphone Samsung 2,5 jutaan Galaxy M21. Sudah menggunakan Exynos 9611, kemudian Super AMOLED juga dengan RAM 4 GB, storage-nya 64 GB. Dan kita akan lihat ini,
Oke, One UI-nya ternyata One UI Core juga, sama seperti Galaxy A12. One UI Core 2.5 dengan Android 10. Salah satu kekurangan dari One UI Core adalah dia tidak ada clipboard ya di Samsung keyboardnya. Kemudian juga mungkin beberapa fitur lainnya tidak ada, tapi harusnya lebih smooth lagi ya, karena memang hanya core-nya saja yang digunakan di smartphone ini. Padahal dengan RAM 4GB dan Exynos 9611 sih harusnya kuat-kuat saja ya buat One UI yang varian atau yang versi original. Entah mungkin karena seri M jadinya dikasihnya yang core saja. Tapi harusnya nggak masalah sih kalau buat penggunaan buat orang tua atau buat yang sekolah online maksimal 2,5 juta rupiah. Ini baterainya 6000 mAh, fast charging 15 watt, dan yang paling menarik sih di level harga segini tentu saja layarnya yang Super AMOLED tadi ya. Oke. Sepertinya tidak akan ada review buat smartphone ini karena memang ini adalah beli buat orang lain ya, bukan buat saya. Jadi habis unboxing mungkin saya hanya copyin hasil fotonya, edit videonya, dan tidak ada reviewnya karena mau dipakai sama orang smartphone-nya. Oke, gitu aja unboxing dari Samsung Galaxy M21 yang mungkin sekarang jadi smartphone Samsung paling worth it di level harga sekitar 2,5 juta rupiah ya, sampai 3 juta lah boleh. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.